dan Teknologi, Saudara Fadila Rama, yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atau yang diwakili oleh Saudara Isal Abdi Salam, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Kimia, Saudara Rafli Maulana Yusuf, dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir dalam agenda kampanye dialog calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangkaian acara musyawarah tingkat tinggi dan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Saya, Jengdayu Puspitasari, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, laporan ketua pelaksana. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, penyampaian visi dan misi. Ketujuh, sesi tanya jawab. Selanjutnya ada doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafli Raka. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim usnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum yasluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raka. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan, serta dapat menenangkan hati dan menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas yang akan disampaikan oleh Dadan Firmansyah Saputra. Kepadanya dipersilakan. Tes suaranya kedengaran? Siap, kedengeran. Kedengeran dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Yang terhormat Demisioner Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang mungkin hari ini diwakili oleh Kang Isal Abdus Salam. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia atau Himasaki, Kang Rafli Maulana Yusuf. Yang terhormat juga calon Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, Kang Izul. Dan juga yang saya banggakan teman-teman dari KPM atau Bawaslu dan dari jurusan kimia yang hari ini mungkin telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara kampanye dialog Musyawarah Mahasiswa Fakultas Saintek ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa KPUM dan Bawaslu Fakultas ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini, yang dimana ini merupakan bentuknya KPUM dan Bawaslu di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Kedua, selama masa perjalanan rangkaian kegiatan MUSMA ini, dari mulai public hearing sampai kampanye dialog pun, hari ini telah banyak dinamika yang kita alami. Tetapi dengan adanya dinamika itu pun menjadi pelajaran baru untuk teman-teman KPUM dan Bawaslu agar lebih dewasa. Walaupun banyak tantangan dan halangan, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara tetap berjalan sampai hari ini. Harapannya semoga dalam forum kampanye dialog ini pun dapat mencerminkan sosok Ketua Umum DEMA ini kepada masyarakat di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga menjadi instrumen guna mewujudkan pemimpin yang bijaksana, yang dimana ini bertujuan untuk mensinergikan Fakultas Saintek ini khususnya di tataran
tataran organisasi mahasiswa. Melalui kesempatan ini pula, saya mewakili KPUM dan Bawaslu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami belum memberikan yang terbaik untuk berjalannya setiap rangkaian kegiatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas laporannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019 atau yang diwakili oleh Saudara Rizal Abdul Salam. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, cek, masuk. Masuk, Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum SMA Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki, Kang Rafli Maulana Yusuf. Yang saya hormati juga Ketua KPUM dan juga Bawaslu M, serta rekan-rekan atau marki saya masyarakat kimia sains yang pada kesempatan ini telah menyempatkan hadir di agenda kampanye dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sini saya Isa Abdul Salam, selaku demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019, sebagai perwakilan atau mewakili demisioner Ketua Umum DEMA FST Kabinet Presisi yang pada kesempatan ini belum bisa menghadiri agenda kampanye dialog di jurusan kimia ini karena ada beberapa agenda. Ucapan permohonan maaf dan juga terima kasih dari demisioner dari Ketua Umum Demisioner Fakultas Sains dan Demisioner DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye dialog ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepengurusan itu pasti tidak ada yang abadi, yang melainkan ada yang namanya estafet kepengurusan. Dan ini MUSMA merupakan salah satu rangkaian dari estafet kepengurusan ini, termasuk salah satu rangkaiannya yaitu kampanye dialog. Nah, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kampanye dialog ini bukan berarti hanya satu orang aja yang bicara gitu, bukan hanya satu arah, melainkan dari banyak arah. Jadi sistemnya ngobrol gitulah ya. Jadi ketika nanti mungkin dari Kang Izul menyampaikan visi misinya, nanti kita di sini coba simak bersama-sama, kita coba pahami bersama-sama. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, jika ada yang menjanggal bisa disampaikan. Pun nanti jika kita sudah mengerti, mari kita sama-sama mewujudkan visi misi tersebut sebagai salah satu langkah perjuangan kita untuk membangun nama Fakultas Sains dan Teknologi untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu dari saya mewakili demisioner Ketua Umum Demisioner DEMA Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak dan semangat juga buat Kang Izul sebagai calon Ketua Umum yang terpilih setelah melewati seleksi berkas mungkin ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sal atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Kepadanya dipersilakan. Cek. Masuk suaranya? Masuk, Kang. Masuk Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual yang semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bersahaja. Tutur salam serta salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semua sehingga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ketua Misioner, Ketua Umum Dewan Eksekutif dan Teknologi yang hari ini diwakili oleh Kang Sal. Hormati calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, Saudara Muhammad Izul Islam. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, Saudara Rafli Maulana Yusuf. Yang saya hormati para panitia KPUM dan Bawaslu Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang saya hormati serta saya banggakan kawan-kawan jurusan kimia yang pada hari ini hadir. Pada hari yang kedua ini KPUM dan Bawaslu mengadakan kampanye dialog, ya, di mana kampanye dialog ini adalah salah satu rangkaian di dalam musyawarah mahasiswa yang tertuang di dalam Perseman 02 tentang Musti dan Musma yang bertujuan untuk menyebarluaskan visi misi dari calon ketua umum DEMA FST terpilih dan mendapatkan dukungan dari publik. Selain daripada itu, tentunya kegiatan ini menjadi sebuah wadah dan juga kesempatan untuk kawan-kawan jurusan kimia untuk bisa memberikan kritik, saran, dan juga melakukan interaksi kepada calon ketua umum sehingga nantinya bisa tercipta sebuah sinergitas dan kolaborasi yang baik ke depannya ketika memasuki estafet DEMA FST selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir acara, dan semoga nantinya bisa tercipta sebuah integritas yang baik gitu ya, komunikasi yang baik dengan para mahasiswa, khususnya kawan-kawan jurusan kimia dengan DEMA FST berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rama atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Izul Islam. Kepada Kang Izul dipersilakan. Kepada operator, silakan untuk share screen visi misi. Cek, ada suara saya terdengar? Terdengarkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala umuri dunya wal din. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Kang Fadil Harama, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019, yang di sini diwakili oleh Kang Isal, kemudian di sini juga hadir Teh Dian Mika. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Kang Rafli. Yang saya hormati teman-teman panitia KPUM, juga panitia Bawaslu, serta teman-teman mahasiswa jurusan kimia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kenikmatan dapat bertatap muka walaupun dalam keadaan pandemi. Kita masih bisa bertatap muka lewat layar kaca atau handphone. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, tabiin hingga kita selaku umatnya. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, sebelum pada pembahasan visi dan misi, saya merumuskan visi dan misi ini melalui hasil observasi saya berikut dengan teman-teman saya selama
saya dan teman-teman saya di Fakultas Saintek, kami mengobservasi beberapa. Aku ngomong kasar, goblok. Sorry, ada yang belum di mute. Halo? Goblok kata aku. Aku ke KMP guys, tahu. Mungkin untuk host ya bisa bantu di mute. Di mute aja semua. Punten, host. Ini dulu. Operator boleh tolong di-mute dulu seluruh Di BSI masih asal nggak rame-rame mojek. Udah. Cek. Cek. Ada Kang. Ya. Berangkat dari hasil observasi saya bersama teman-teman, ya beberapa permasalahan yang terjadi di fakultas. Permasalahan-permasalahan ini saya ambil salah satu contohnya, yaitu kurangnya sinergitas antara elemen-elemen fakultas. Nah, berangkat dari situ, kami teman-teman dari Fakultas Saintek merumuskan solusi yang saya tuangkan ke dalam visi saya. Nah, berangkat dari masalah tersebut, masalah kurangnya sinergitas, saya beranggapan bahwa ini mengakibatkan ketidakselarasannya antar elemen-elemen Fakultas di Saintek. Jadi seperti berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada saling bersinergi. Namun yang saya rasa selama menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019, saya merasa sinergi itu sudah ada sebenarnya. Sinergi itu sudah ada, namun belum intens, belum cepat. Kalau dianalogikan mobil mungkin masih berjalan lambat, belum cepat. Nah, saya menginginkan ke depannya Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bisa bersinergi secara intens dengan teman-teman mahasiswa di Fakultas Saintek. Berikut himpunan-himpunan, juga komunitas BSO, komunitas-komunitas sayap jurusan, supporter, dan lain sebagainya. Juga dengan birokrat-birokrat kampus. Nah, kemudian untuk permasalahan-permasalahan lain, saya sampaikan di dalam visi misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan Dema Fakultas Sains dan Teknologi yang bersinergi, responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya sebagai upaya untuk mengembangkan mahasiswa Saintek yang unggul dengan semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman. Nah, itu adalah visi yang saya gaungkan untuk Dema Fakultas Sains dan Teknologi dan solusi yang saya tawarkan untuk kepengurusan Dema Fakultas Sains dan Teknologi untuk membawa perubahan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dari visi itu terlahirlah langkah-langkah strategis yang saya rancang, langkah-langkah sistematis yang saya tuangkan ke dalam misi saya. Terdapat 5 langkah strategis yang saya rancang. Yang pertama, menjalin kolaborasi yang berdaya guna, baik di internal maupun eksternal fakultas. Yang saya harapkan, pengimplementasian dari poin misi pertama ini, kita dapat mengadakan sebuah program proyek penelitian bersama,
atau dapat membuka kajian-kajian isu secara bersama supaya adanya saling bertukar pikiran antar mahasiswa se-Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang kedua, teman-teman, membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa. Nah, ini bentuk pengimplementasiannya saya ingin ke depan kita dapat berkomunikasi intens, saling memberikan saran juga kritik secara terbuka, dan jangan ada kesan untuk ragu-ragu dalam menyampaikan gagasan, aspirasi, saran, kritik kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Supaya nanti Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam menjalankan programnya dapat terlaksana juga dapat tepat sasaran atau tepat guna. Nantinya juga saya ingin ada dialog-dialog terbuka antar seluruh elemen fakultas supaya kita saling bisa mengerti, saling menjaga hubungan-hubungan baik di antara kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat bakatnya. Saya ingin ada upaya dari Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk membantu mengembangkan minat bakatnya. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, apa yang bisa kita bantu, kita akan lakukan supaya minat dan bakat dari mahasiswa Saintek dapat tersalurkan. Saya ingin pengimplementasiannya nanti kita dapat berkolaborasi bersama, membuat sebuah pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan, tentang keorganisasian, ataupun tentang entrepreneurship. Kemudian untuk bidang keolahragaan atau seni, kita dapat berkolaborasi membagikan video-video tutorial, membagikan tips and trik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, teman-teman, menemukan kesadaran akan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penguatan internal organisasi. Nah, di sini saya ingin sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, saya ingin menyadarkan bahwa teman-teman pengurus nanti adalah seorang pelayan publik bagi masyarakat Saintek. Jadi apapun yang diinginkan oleh masyarakat Saintek, kita serap, kita tampung, dan kita implementasikan. Nah, pengimplementasiannya bentuknya mungkin nanti sebuah upgrading pengurus, pelatihan pengurus, supaya teman-teman pengurus dapat paham betul akan peran dan fungsinya dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Juga saya pun bercita-cita ingin adanya sebuah upgrading bersama dengan teman-teman pengurus himpunan supaya kita saling bisa bertukar informasi, bertukar ilmu, dan saling bisa mengkoreksi satu sama lain. Dan yang terakhir, teman-teman yang berbahagia, membangun rasa kepedulian berdasarkan nilai-nilai Islam di lingkungan sosial. Sebagai insan yang bertakwa, kita perlu saling bahu-membahu, saling membantu antar sesama manusia. Nah, untuk implementasiannya, mungkin saat ini kita sedang berada dalam bencana pandemi COVID-19. Kita cari masyarakat siapa saja yang perlu pengimplementasiannya, kita bisa juga jangan lupa untuk mencari data teman-teman kita sendiri, mana saja yang memerlukan bantuan, seperti nanti contoh tidak mampu untuk membayar uang kuliah, tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, atau tidak mendapatkan kuota atau sebagainya. Sebisa mungkin kita cari datanya dan sebisa mungkin kita bantu untuk ya bisa melanjutkan pendidikan. Nah, itu tadi adalah tujuan yang saya bawa, juga solusi yang saya tawarkan kepada teman-teman semua, juga dengan langkah-langkah strategis yang saya rancang. Semoga ini dapat menjadi pemecah permasalahan yang ada di Saintek, dan kita sama-sama bisa duduk bersama, berdiskusi bersama dalam pengimplementasian solusi-solusi ini. Sudah saatnya teman-teman kita duduk bersama, berdiskusi, berempuh, duduk sama rata, berdiri sama tegak, kita berdiskusi
diskusi tentang pengembangan, kemajuan Fakultas Sains dan Teknologi yang kita cintai ini. Dan saya juga menitik beratkan untuk kita sama-sama bisa berkolaborasi, karena bagi saya sendiri, kolaborasi itu adalah senjata kita, teman-teman. Senjata untuk melakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan kepada saya. Insya Allah nanti saya akan menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Izul atas penyampaian visi dan misinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya ingatkan kembali peraturan atau teknis dalam sesi tanya jawab ini. Pertama, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, sesi tanya jawab dilaksanakan dalam 2 termin. Pada setiap termin terdiri dari 3 orang penanya. Yang ketiga, alokasi waktu untuk bertanya selama 2 menit. Dan waktu untuk menjawab serta memberikan tanggapan selama 3 menit. 4. Pernyataan atau informasi lainnya disampaikan secara singkat dan jelas setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kelima, penyampaian informasi atau pertanyaan dilakukan dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Baik, kita buka sesi pertama dengan 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya gunakan fitur raise hand. Baik, kalau tes internal gini ya, waktu memberikan pertanyaan selama 2 menit dimulai ketika Intan berbicara. Silahkan Teh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ardini dari jurusan Kimia. Izin bertanya ya ke Kang Izul. Benar Kang Izul ya? Nah, di sini misinya adalah menjalin kolaborasi yang berdaya guna baik di internal maupun eksternal Fakultas Saintek. Nah, pengen tahu dong langkah konkret untuk berkolaborasi dengan internal, khususnya dengan jurusan-jurusan mungkin ya internal di Fakultas Saintek maksudnya. Nah, pengen tahu langkah konkretnya itu kayak gimana sih? Apakah melalui himpunan atau seperti apa? Mungkin gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kan? Ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup dulu mungkin ya. Ya, terima kasih guys. Baik, silakan Kang Izul waktu menjawab 3 menit dimulai ketika Kang Izul berbicara. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Teh. Langkah konkret pada poin misi pertama yang saya inginkan atau yang saya akan lakukan ke depan, kita tahu saat ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Kita pun sulit untuk mengadakan program-program kerja unggulan yang kita inginkan. Karena apapun program kerja yang kita lakukan harus melalui online atau daring. Nah, saya membuat visi ini karena saya melihat keadaan sekarang dan saya pun menginginkan sebuah bentuk kolaborasi program bersama antar himpunan dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Misal contohnya nanti pada saat pembuatan webinar, misal Kema sedang mengadakan webinar, kemudian himpunan dari jurusan kimia juga sedang membuat kegiatan webinar, akan mengadakan kegiatan webinar. Nah, nanti kita
cari hal-hal yang bisa saling berkaitan, kemudian kita kolaborasikan di kegiatan tersebut. Supaya apa? Saya ingin tidak ada terjadinya saling tarik-menarik massa gitu. Takutnya nanti kita sama-sama membuat webinar, kemudian nanti kimia punya banyak rasa, sedangkan nanti himpunan dewan eksekutif tidak, atau sebaliknya. Dema nanti punya banyak massa yang hadir, pada saat kimia membuat tidak ada yang hadir takut. Nah, dikhawatirkan seperti itu dan hilang esensi dari program kerja tersebut. Gitu. Nah, saya ingin nanti ada sebuah kerjasama antar kita, Dewan Eksekutif, kemudian antar himpunan, membuat sebuah program bersama, mengonseptor bersama, supaya esensi dari program kita masing-masing dapat tercapai untuk mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti itu mungkin jawaban saya, Teh. Mungkin ada tanggapan lain. 40 detik lagi kan ingin ditambahkan? Cukup. Baik. Untuk Teh Intan diberi 1 kali kesempatan untuk menanggapi, waktunya 3 menit dimulai dari Teh Intan berbicara. Silakan Teh. Baik, terima kasih. Mungkin benar ya, akan ada mungkin program kerja yang bisa kita kita kolaborasikan. Tapi gimana sih langkah awalnya gitu? Maksud saya, Akang pertamanya apakah nantinya Akang akan meminta proker-proker kita atau melakukan diskusi dengan setiap, ya pokoknya saya pengen tahu langkah konkret, langkah awalnya lah. Kan ya kan proker-prokernya itu belum tentu bisa dikolaborasikan gitu ya. Nah, apakah nantinya kita mengumpulkan program kerja kita kepada Dema, kemudian Dema yang mengolahnya, atau kita di dalam satu forum kan semua semua jurusan, kemudian sharing tentang proker, atau kayak gimana? Apakah Akang siap mewadahi untuk itu gitu? Ya segitu. Terima kasih. Cukup Teh Intan, masih ada waktu 1 menit 10 detik. Ini cukup. Oke. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih. Ya, langkah awalnya pasti kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa membuka komunikasi terhadap himpunan-himpunan. Nanti kita berkomunikasi apa saja yang nanti bakal dilaksanakan oleh himpunan, kegiatan-kegiatan apa saja yang bakal dilaksanakan oleh himpunan. Nah, pada saat nanti sudah berkomunikasi, membuka komunikasi, kita lihat, oh ada sesuatu atau hal yang esensinya sama atau saling berkaitan. Nah, kita tawarkan apakah mau dikolaborasikan atau bagaimana. Kalau misalnya nanti dari himpunan setuju untuk mengkolaborasikan, ya ayo kita sama-sama menyusun dan mengonsep kegiatan tersebut. Nah, langkah awalnya sih yang saya lakukan ya membuka komunikasi terhadap himpunan-himpunan di seluruh Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian juga saya pun tidak menutup jikalau nanti apa yang menjadi kendala oleh himpunan, Dema akan membantu gitu. Dalam arti jika nanti kegiatan tersebut tidak berkolaborasi dengan Dema, kegiatan tersebut pure dikonsep atau dilaksanakan oleh himpunan, kemudian Dewan Eksekutif Mahasiswa ada di situ, kemudian himpunan merasa terdapat kendala, jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan kami, siapa tahu kami dapat membantu kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman di himpunan. Langkah awalnya sih saya ingin berkomunikasi, membuka komunikasi dengan seluruh himpunan-himpunan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti itu Teh. Ataupun nanti kita bisa diagendakan teknisnya membuat dialog bersama, kumpul bersama dalam suatu forum, baik seluruh forum di semua jurusan ataupun antar tema ke
jurusan-jurusan tertentu secara satu persatu. Seperti itu, Teh Intan. Semoga pertanyaan saya dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh Teh Intan tadi. Ada lagi kan? Masih ada 4 detik. Cukup. Oke. Silakan untuk teman-teman kimia yang ingin bertanya. Masih ada 2 kali kesempatan lagi di termin 1 ini. Saya ulangi untuk teman-teman. Baik, Kang Rafli. Untuk Kang Rafli, waktunya 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Ijul, sehat? Tadi dari saya mau bertanya ya. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Oke. Izin bertanya, tadi perihal misinya, tadi di misi yang tertera itu ada mengembangkan kepribadian mahasiswa ya, menjadi kreatif, terus apalagi? Kreatif ya, dan imajinatif ya. Nah, kalau pandangan dari Kang Ijul sendiri gitu, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi sekarang itu seperti apa sih? Sehingga Kang Ijul menawarkan suatu gagasan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi imajinatif dan kreatif itu. Pandangan mahasiswa sekarang menurut Kang Ijul gimana gitu? Apakah memang mahasiswa Fakultas Sains ini belum imajinatif atau kreatif? Kemudian kedua, langkahnya seperti apa gitu? Mengingatkan Fakultas Sains dan Teknologi dengan berbagai background keilmuannya ya, tentu pasti akan sulit gitu untuk membentuknya gitu. Langkah konkretnya seperti apa? Apakah ada parameter gitu? Parameter keberhasilan dari mahasiswa itu untuk mengacu pada misi Kang Ijul. Terima kasih. Masih ada waktu kan selama 1 menit 30 detik ingin ditambahkan? Cukup itu dulu aja. Ya, baik. Silakan Kang Ijul untuk dijawab. Waktunya selama 3 menit dimulai ketika Kang Ijul mulai berbicara. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Kang Rafli atas pertanyaannya. Mengenai misi poin nomor 3, pandangan saya terhadap mahasiswa saintek. Sebenarnya misi saya nomor 3 itu mengembangkan mahasiswa yang ekspresif, imajinatif, dan kreatif. Maksud saya memandang bahwa mahasiswa saintek itu pertama imajinatif, kreatif, dan ekspresif dari dalam berkegiatan. Kemudian contoh kita ambil tentang keolahragaan atau tentang seni. Mahasiswa saintek memiliki bakat-bakat terpendam di situ gitu. Nah, saya ingin membantu mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki daya imajinatif, kreatif, dan ekspresif untuk sama-sama dikembangkan di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian minat dan bakatnya itu bisa tersalurkan gitu di khususnya di kampus gitu. Walaupun dia belajar atau mengambil studi keilmuan tentang kimia atau fisika atau dan lain sebagainya, tetapi di luar keilmuan yang ia pelajari, dia dapat juga mengembangkan minat dan bakatnya. Maka konkretnya sih yang saya ambil contoh, misal kalau dalam keadaan pandemi gini ya Kang ya, saya juga tidak bisa bergerak banyak karena kita juga terhalang oleh protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah. Namun itu tidak memadamkan semangat kita sebagai penggerak organisasi mahasiswa. Nanti mungkin kita dapat mengadakan pelatihan-pelatihan seperti
pelatihan kepemimpinan atau pelatihan tentang kesenian atau dan lain sebagainya. Saya menginginkan juga dalam melaksanakan pengembangan minat bakat mahasiswa Saintek itu adanya kolaborasi yang tercipta oleh Dewan Eksekutif dengan himpunan ataupun dengan komunitas-komunitas yang ada. Supaya nanti apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Saintek dapat tersampaikan, dapat terrealisasikan, dapat juga tepat guna gitu nanti program-program yang kita adakan. Seperti itu Kang Rafli. Bagaimana? Terima kasih. Sudah cukup kan? Masih ada 35 detik lagi. Oke, silakan kepada Kang Rafli untuk memberikan tanggapan. Waktunya selama 3 menit. Silakan Kang. Jadi lebih ke minat dan bakat mahasiswa Fakultas Sains ya. Kalau melihat di sekarang ya dan sebelum-sebelumnya meninjau program kerja Dema Fakultas, saya rasa sih itu sudah ada program kerja untuk hal itu, seperti adanya BSO, kemudian ada komunitas, terus dalam hal kesenian juga kan kemarin ada Arkananta, ada pameran riset, mungkin itu juga udah bisa gitu, bisa mengembangkan. Cuman hanya butuh lebih dimaksimalin hal tersebut gitu. Ya besar harapan sih misi yang mulia itu bisa terlaksana gitu di periode sekarang. Amin. Walaupun tadi PR terbesarnya kita serba online gitu ya. Mungkin itu jadi tantangan tersendiri gitu. Butuh terobosan-terobosan baru gitu untuk mengembangkan tadi kreativitas, imajinativitas mahasiswa Fakultas Sains. Mungkin itu aja sih pandangan dari saya. Terima kasih Kang Izul. Terima kasih. Terima kasih Tum Rafli. Masih ada waktu kan? Ingin ditambahkan? Oke, cukup aja. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi. Waktunya 3 menit. Ya Kang Rafli, jadi poin nomor 3 itu sebenarnya yang saya gunakan diksinya adalah bukan menjadi sih, tapi lebih ke mengembangkan mahasiswa Saintek yang ekspresif dan kreatif. Mungkin ada salah penulisan di dalam poin nomor 3. Karena analisis saya mahasiswa Saintek sendiri itu punya daya imajinatif yang tinggi, kemudian dapat mengekspresikan hasil karya-karyanya, juga dapat berinovasi dengan hasil kreativitas dia yang dia miliki gitu ya Kang. Ya terima kasih atas sarannya dari Kang Rafli. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama. Jika nanti saya diamanahi menjadi ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, besar harapan sih kita dapat saling berkolaborasi satu sama lain supaya apa yang menjadi kendala antar satu sama lain dapat terselesaikan seperti itu. Terima kasih. Ingin ditambahkan Kang Izul? Masih ada 2 menit lagi. Oke, baik. Cukup. Terima kasih Kang. Terus selanjutnya untuk penanya terakhir di termin pertama ini untuk teman-teman jurusan kimia yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Saudara Rizky Aditya Setiawan menggunakan fitur raise hand. Kepada Kang Rizky, dipersilakan untuk bertanya, waktunya selama 2 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adityawan dari angkatan 2018. Melihat dari masa periode kepengurusan Dema FST yang sekarang ini, berarti dari 2019 sampai 2020 ya Kang. Nah, mengingat masa kepengurusan yang cukup singkat ini akan
apa ya namanya, mungkin sedikit akan kesulitan juga nantinya buat mewujudkan misi 5 poin misi yang Kang Ijul telah buat ini gitu kan. Nah, bagaimana sih langkah dari Kang Ijul ini buat apa ya mewujudkan ke 5 poin dari misi tersebut dengan periode yang cukup singkat gitu kan, sekitar 5 bulan gitu kan kalau melihat dari masa kepengurusan ini. Nah, mengingat lagi kemudian eh, nantinya ketika akan membuat suatu program kerja dari Dema FST ini apa ya akan juga apa ya namanya bertabrakan dengan timeline tanggal-tanggal dari acara-acara di HMJ gitu kan. Eh, mungkin langkah seperti apa sih dengan masa periode yang singkat ini untuk mewujudkan 5 poin misi dari yang Kang Ijo buat ini? Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik. Kang Rizky ingin ditambahkan? Cukup lah. Oke. Silakan Kang Izul untuk memberikan jawaban, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih Kang Rizky atas pertanyaannya. Mengingat masa periode saya mungkin hanya sekitar beberapa bulan saja ya Kang ya. Karena kita pun telat untuk musyawarah mahasiswa karena sudah kepotong dari pandemi COVID-19. Nah, maka dari itu saya mengambil langkah sebenarnya kita inginkan apapun yang menjadi tugas dari eksekutif mahasiswa, kemudian pengimplementasiannya dalam bentuk program-program. Nah, program-program tersebut kita ingin berkolaborasi. Nah, langkah saya yang saya ambil adalah berkolaborasi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk saling berkolaborasi bersama supaya apa yang menjadi tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, kemudian yang menjadi tugas dari himpunan jurusan dapat sama-sama terlaksana di tengah pandemi ini. Karena kita tahu di tengah pandemi ini kita juga sulit bergerak, sulit untuk pergi kemana-mana, kegiatan-kegiatan harus dengan online, tetap harus lewat HP. Nah, maka dari itu langkah konkret yang saya ambil, saya ingin adakan sebuah program kerja bersama, kita berkolaborasi bersama, karena bagi saya kolaborasi saat ini adalah senjata bagi kita untuk melawan kendala-kendala kita. Apa yang menjadi kendala kita dapat terselesaikan dengan kolaborasi. Itu menurut saya Kang Rizky mungkin bisa menjawab yang jadi pertanyaan. Mengingat juga saya kalau bisa dihitung mungkin hanya 6 bulan efektifnya melaksanakan kepengurusan ini. Jadi tugas berat ada di kepengurusan depan gitu. Jadi sebisa mungkin, seefektif mungkin dalam waktu yang singkat ini kita dapat melaksanakan tugas yang diamanahi kepada pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Begitu, Kang Rizky. Masih ada 45 detik kan, ingin ditambahkan? Sudah cukup. Oke, baik. Silakan kepada Kang Rizky untuk menanggapi, waktunya 3 menit. Terima kasih Kang Ijul atas jawabannya. Gini ya, mungkin kolaborasinya seperti apa sih Kang yang saya ingin tahu. Karena kita kan ada 7 jurusan gitu kan di Saintek juga. Karena dilihat mungkin berdasarkan analisis saya, kadang ada satu HMJ yang apa ya, yang meninggikan egonya gitu buat apa ini acara saya gitu kan. Kayak misalkan acaranya besar gitu, karena ini emang harus dihandle sama satu pihak aja, sama satu HMJ gitu kan, nggak bisa berkolaborasi dengan HMJ lain gitu. Nah, mungkin untuk apa ya, untuk menjalin kolaborasinya seperti apa gitu kan, karena kita ada 7 background yang apa ya, yang saling bersinggungan juga, tapi sedikit banyak juga pasti beririsan gitu kan. Tidak mungkin akan nantinya, tidak mungkin bakalan satu kepala, tapi nantinya 7 kepala itu hanya bakal beririsan, tidak akan menjadi satu gitu Kang. Jalinan kolaborasinya seperti apa gitu, karena
kalau misalkan menjalin kolaborasinya di sini sebutin karena ini kalau umum gitu. Mungkin lebih spesifiknya gitu Kang, kayak gimana? Kayak gitu sih Kang, kalau dari saya. Terima kasih. Ingin ditambahkan lagi Kang Rizky, masih ada 1 menit 30 detik. Cukup ya? Silakan Kang Izul untuk ditanggapi, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih tanggapannya Kang Rizky. Saya menginginkan sih seperti ini Kang. Nanti walaupun ada 7 jurusan, saya pun tidak menuntut kita semuanya saling berkolaborasi gitu. Membuat program oleh 7 jurusan dan ditambah oleh DEMA. Saya ingin kalau misalnya ada sebuah jurusan yang saling berkaitan, kemudian membuka peluang atau membuka diri untuk bisa kita sama-sama melaksanakan kolaborasi tersebut. Ayo kita sama-sama buat gitu. Contoh dalam pengembangan keilmuan atau dalam bentuk program sosial, saya ambil contoh bentuk program sosial aja ya Kang. Dalam bentuk program sosial, kemudian penggalangan dana, contoh penggalangan dana. Nah kita kalau misalnya teman-teman dari himpunan membuka diri, kemudian kami pun mengajak untuk saling berkolaborasi, nanti dalam program tersebut kita sama-sama bisa menjalankan itu berbarengan gitu kan. Kemudian seperti kan kalau penggalangan dana sih kita nge-share pamflet atau meminta baik dosen atau tetangga, teman, kerabat dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya kolaborasi itu jangkauan dari donatur-donatur yang kita ingin tuju lebih luas gitu. Jadi apa yang jadi esensi dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan maksimal gitu Kang. Kemudian jika nanti ada halnya teman-teman himpunan tidak mau berkolaborasi karena ini sebuah program kebanggaan teman-teman, tidak jadi masalah buat kami. Kami hanya menawarkan bantuan, kami hanya menawarkan untuk kita bekerja bersama. Kalau nantinya teman-teman nggak perlu adanya kolaborasi, ya tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Kami hanya menawarkan dan saya berharap dengan adanya kolaborasi ini kita dapat membangun hubungan-hubungan baik antara Dewan Eksekutif juga dengan himpunan-himpunan yang ada di jurusan. Gitu. Saya tujuannya ke situ sih. Ingin membangun hubungan-hubungan baik, membangun sinergi antar elemen-elemen fakultas supaya kita sama-sama saling bisa bahu-membahu, bisa saling tolong-menolong dalam setiap kendala yang ada. Terima kasih. Terima kasih Kang Izul. Untuk selanjutnya saya buka sesi kedua atau termin kedua dengan 3 penanya. Silakan untuk teman-teman jurusan kimia yang ingin bertanya gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian jika sudah diizinkan, silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, saya Nadia Maharani. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktunya selama 2 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait visi dan misi yang Akang tawarkan di sini pada misi nomor 2 ada membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa Saintek. Mengingat periode sebelumnya komunikasi strategis ini dirasa belum maksimal. Jadi tidak ada suatu wadah khusus untuk mengumpulkan atau tempat untuk membangun komunikasi strategis ini. Mengingat juga dalam kondisi yang seperti ini, di dalam pandemi sekarang yang serba online, tidak dipungkiri bahwa seluruh mahasiswa merasa kebingungan karena banyaknya informasi yang masuk. Dan terkadang banyak yang acuh tak acuh terhadap segala informasi yang masuk, padahal itu terkait kepada mahasiswa itu sendiri. Begitu ya, Kang? Nah, bagaimana langkah yang akan lakukan untuk membangun komunikasi strategis ini? Terutama
dalam menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa Saintek, utamanya dalam kondisi seperti ini. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Teh Nadia. Masih ada waktu 30 detik. Ingin ditambahkan? Cukup. Oke, baik. Silakan Kang Zul untuk memberikan jawaban. Waktunya 3 menit dimulai ketika Kang Zul berbicara. Silakan. Kang Zul, maaf, mikrofonnya di-unmute dulu. Oh iya, maaf. Terima kasih atas pertanyaan dari Teh Nadia. Terkait misi nomor 2, membangun komunikasi strategis ini, saya harap ke depannya kita dapat membuka dialog-dialog antar elemen fakultas. Saya menginginkan itu, supaya di tengah pandemi seperti ini, jarak antar elemen-elemen fakultas tidak jauh senggang gitu. Takutnya dikhawatirkan sudah jauh jaraknya, kemudian tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berkomunikasi, kan nanti ada kecanggungan antar satu sama lain. Nah, saya ingin membangun komunikasi strategis ini, pengimplementasiannya dalam bentuk dialog-dialog terbuka. Nanti kita adakan, kita berkolaborasi bersama dengan himpunan-himpunan jurusan, kita berdialog dalam media sosial ataupun dalam Zoom meeting seperti ini, atau Discord, atau platformnya bebas seperti apa. Nanti kita berembuk, mengumpul di situ, saling memberikan pendapat, saling menyampaikan aspirasi-aspirasi apa yang menjadi keluhan teman-teman di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian pun untuk menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat, saya menginginkan media sosial yang dimiliki oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan saran, kritik, pendapat, atau lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau kebingungan harus menyampaikan kemana atau harus ngasihin info ini kemana. Bisa melalui media informasi, media sosial dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini pun menjadi tugas dari Senat Mahasiswa. Ya, kita sebagai Dewan Eksekutif dalam upaya menjaring, ya kita sifatnya partisipatif atau membuka gagasan yang masuk ke kita gitu, supaya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Saintek dapat tercapai, dapat terpenuhi. Mungkin seperti itu Teh Nadia. Ingin ditambahkan lagi kan? Masih ada 30 Sudah cukup. detik. Silakan untuk Teh Nadia. Dia. Ya, terima kasih Kang Ijul atas pemaparan dan strategi-strateginya. Mungkin besar harapan baik karena dirasa komunikasi ini dapat membuka peluang dan jalan-jalan baru untuk setiap lapisan yang masyarakat yang ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian untuk saran saya terkait komunikasi ini, mohon dibuat suatu grup yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang berwenang di masing-masing jurusan untuk sama-sama membangun komunikasi yang baik. Terutama diadakan mungkin media partner agar hubungan-hubungan di antara jurusan-jurusan yang ada di Saintek dapat terbangun juga dengan baik. Seperti itu, Kang. Ada lagi Teh Nadia? Masih ada waktu? Teh Nadia, ingin ditambahkan? Baik, silakan kami. Baik, terima kasih atas sarannya Teh Nadia. Insya Allah ke depannya nanti kita pun akan membuat grup-grup ya yang tadi disarankan oleh Teh yang berwenang dalam upaya untuk menjaring aspirasi, juga saling bertukar gagasan. Nah, saya pun ingin menyampaikan kepada teman-teman semua
bila mana ada pertanyaan ataupun jawaban dari saya. Pertanyaan. Teman-teman bisa ataupun program yang saya akan laksanakan ke depan. Juga nanti ke depannya saya juga ingin mudahnya dalam penyampaian aspirasi mahasiswa tidak hanya melalui media sosial di Instagram misalnya. Nah, nanti saya ingin membuat di platform-platform lain supaya aspirasi-aspirasi itu mudah disampaikan dan disalurkan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih sarannya Teh Nadia. Saya cukupkan sekian. Baik, terima kasih Kang Izul atas tanggapannya. Baik, yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian baru mengaktifkan mikrofonnya. Silakan yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, ada Teh Nadia ya. Silakan Teh Nadia untuk mengajukan pertanyaan, waktunya 3 menit dimulai ketika Teh Nadia berbicara. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ada suara saya ya? Ada Teh. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya RR Nadia Safa dari Angkatan 2019. Ingin bertanya kepada Kang Izul. Nah, mungkin dari adanya visi misi dengan nomor 2 dan 1 gitu. Kolaborasi dan komunikasi strategis, di mana kalau dilihat dari realitasnya dan mungkin kita ketahui bersama kondisi mahasiswa Saintek, beberapa mungkin ada yang fokus ke akademisi gitu, terus seperti jarang melek kepada lingkungan fakultasnya yang padahal itu adalah buat kepentingan mahasiswa juga gitu, seperti dalam organisasi atau lingkungan saintek bersama gitu. Mungkin dari jargonnya Kang Izul ya, seperti yang disuarakan saintek 1. Nah, bagaimana jalan keluarnya dan strategisnya biar bisa memberi pandangan yang luas gitu kepada mahasiswa yang keadaannya seperti itu. Biar interest nih sama organisasi, biar interest juga sama lingkungan sainteknya gitu. Dengan Dema sebagai media disalurkannya gitu. Mungkin itu dulu aja pertanyaannya. Terima kasih. Sudah cukup Teh? Masih ada 1 menit lagi untuk dilanjutkan atau ditambahkan? Udah cukup Teh, itu dulu aja. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Kang Izul untuk menjawab pertanyaannya, waktunya 3 menit dimulai ketika Kang Izul berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Teh Nadia lagi ya. Teh Nadia lagi. Menanggapi tentang interest mahasiswa Saintek terhadap keorganisasian mahasiswa, kita pun harus menyadari realitas di fakultas kita sendiri. Fakultas kita orang-orangnya adalah seorang saintis, seorang akademis. Saya pun tidak ingin memaksakan apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa Saintek. Nanti ke depannya mungkin dalam melaksanakan program, saya pun melihat apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Saintek. Kemarin pun ada yang pernah bertanya kepada saya tentang mau dibawa kemana mahasiswa Saintek, apakah ke organisatoris atau ke akademis. Saya kembali menanyakan apa yang dibutuhkan mahasiswa Saintek saat ini. Apakah perlu mahasiswa Saintek, apakah
mahasiswa Saintek itu butuh tentang organisasi atau tidak gitu. Atau hanya terfokus kepada sifatnya yang ranah-ranahnya akademis. Gitu. Nah, saya ingin atau tidak ingin terlalu memaksakan apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa Saintek. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya saya hanya bisa berupaya memberikan semangat, memberikan wawasan tentang keorganisasian mahasiswa di kampus gitu. Entah nanti mahasiswa Saintek mau ikut atau tidak salah. Cuman yang kita harus persiapkan adalah dari sebanyak ribuan mahasiswa Saintek pasti ada yang mau atau tertarik dengan keorganisasian gitu. Adapun yang hanya ingin belajar atau membahas tentang akademis, itu pun tidak jadi masalah. Namun yang tertarik dengan keorganisasian, ayo kita ajak, ayo kita bimbing, berikan motivasi, berikan semangat, supaya dari orang yang mau dan mau belajar tentang keorganisasian bisa mengajak kembali teman-temannya. Karena virus teman itu dari teman ke teman itu sangat kuat gitu, sangat kenceng gitu, maksudnya sangat berdampak lah. Jika kita punya teman seorang yang berkecimpung di organisasi, teman-teman yang lain mungkin bisa terbawa karena melihat ternyata dia aktif ke organisasi itu seperti ini, melihat keuntungannya seperti apa. Nah, dari situlah saya ingin bisa menularkan virus-virus untuk sama-sama membuka wawasan tentang keorganisasian, tentang isu-isu nasional, isu-isu kampus, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari jawaban saya, Teh Nadia. Ada tanggapan lain mungkin? Silakan Teh Nadia untuk menanggapi, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih Kang Izul atas jawabannya. Nah, untuk diketahui juga, setiap orang juga punya pilihannya masing-masing ya, mau dia berfokus di akademis atau balance dengan organisasi itu juga. Nah, tetapi dari Dema sendiri perlu menumbuhkan upaya kesadaran juga untuk itu tanpa paksa gitu ya. Mungkin ajakan seperti agar bisa interest ke organisasi juga, atau bahkan tidak hanya ke organisasi tapi ke lingkungan fakultas juga, karena sesuai kebutuhan apa yang akan mahasiswa ajukan gitu dalam aspirasi dan gagasannya yang bisa Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Saintek terima gitu. Dan berarti sarannya kayak diperluas aja gitu, wadah aspirasinya, juga kesadarannya, upaya kesadarannya untuk meningkatkan interest mahasiswa fakultas agar lebih melek ke ranah sana. Gitu, terima kasih. Udah segitu dulu aja. Baik, terima kasih Teh Nadia. Silakan Kang Rizul untuk menanggapi. Waktunya 3 menit. Ya, terima kasih Teh Nadia atas sarannya. Insya Allah jika saya nanti diamanahi sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, saya pun berupaya untuk melakukan hal-hal itu. Nah, mungkin ke depannya kita bisa sama-sama berkolaborasi ya Teh Nadia, menyampaikan saran, aspirasi, ataupun mengajak teman-teman dari Teh Nadia, khususnya di jurusan kimia, untuk aktif berorganisasi, karena keuntungan dari aktif berorganisasi pun kita udah tahu sendiri gitu. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita capai, yang kita bisa dapatkan di luar kelas. Karena belajar di kampus bukan hanya dalam kelas, tapi belajar di kampus bisa dalam, di luar, dimanapun. Kita bisa mendapatkan ilmu lebih dari apa yang ada di kelas. Terima kasih sarannya Teh Nadia. Turnuhun. Masih ada waktu kan? Ingin ditambahkan? Masih ada 2 menit lagi. Ya, mungkin saya menambahkan juga untuk teman-teman mahasiswa kimia yang hari ini hadir, jika nanti ada saran atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada saya sudah mencantumkan link di kolom chat. Teman-teman bisa memberikan saran di situ, juga kritik atau apapun sebagainya. Sampaikan saja di situ gitu. Media yang saya gunakan di link itu adalah media WhatsApp. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti sifatnya lebih
spesifik bisa ditanyakan di situ gitu. Karena mungkin di kampanye dialog ini pertanyaannya terbatas, hanya diperuntukkan untuk 3 penanya di satu sesi, atau nanti ada yang sudah nanya tapi jawaban saya kurang puas, bisa ditanyakan atau diutarakan di situ kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kang Ibu. Baik, selanjutnya ada Kang Fikrial Albila. Silakan Kang Fikrial untuk bertanya. Waktunya 3 menit dimulai ketika Kang Fikrial. Mantap. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya mau nanya, di visi saudara itu kan mewujudkan Dema F Sains dan Teknologi bersinergi, responsif, inovatif, bla 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 bla, yang unggul dengan semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman. Berarti kan fokus saudara di nilai-nilai keislaman. Nah, sedangkan di poin ketiga mengembangkan pribadi mahasiswa menjadi imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau di minat dan bakat ini kan berarti saudara harus mengenal sifat dari karakterisasi dari mahasiswa saintek tersebut. Nah, pertanyaan saya itu, seberapa kenal sih saudara dengan karakterisasi mahasiswa saintek? Terus yang poin kelima juga kan membangun rasa kepedulian berdasarkan nilai-nilai Islam di lingkungan sosial. Nah, padahal kan kita tahu anak saintek itu kebanyakan tipikal manusia-manusia yang saintis gitu, berdasarkan yang dari Galileo gitu kalau nggak salah tuh. Ya, terima kasih. Paham nggak? Siap, Kang. Siap. Paham. Saya catat pertanyaan. Masih ada waktu, Kang Fikrial. Masih ada 1 menit. Ingin ditambahkan? Ya, segitu dulu aja. Nanti direspon aja nanti. Terima kasih, Kang. Silakan Kang Izul untuk memberikan jawabannya. Waktunya selama 3 menit. Baik, terima kasih Kang Fikri atas pertanyaannya. Saya menanggapi tentang visi dan misi yang saya gaungkan. Di poin nomor 3, misi saya sebenarnya yang saya bawakan atau yang saya narasikan itu mengembangkan pribadi mahasiswa yang inovatif. Karena hasil analisis saya atau hasil observasi saya bersama teman-teman saya, mahasiswa saintek itu memiliki daya imajinatif, kemudian orang-orangnya kreatif, kemudian orang-orangnya bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya atau minat dan bakatnya gitu. Nah, saya ingin membantu mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, yang memiliki daya imajinatif, kemudian ekspresif dan kreatif. Nah, kalau ditanya seberapa kenal saya dengan mahasiswa saintek, ya kita juga tahu akan realitas sosial kultur dari Fakultas Sains dan Teknologi kita sendiri, ya. Sosial kultur dari fakultas kita yaitu orang-orangnya saintis. Kemudian kurangnya interest atau kepedulian atau keinginan mencari tahu tentang isu-isu yang berkembang seperti isu-isu politik, isu-isu nasional atau dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya pun tidak memaksakan untuk mahasiswa saintek membahas tentang isu-isu tersebut. Karena mungkin itu bukan menjadi kebutuhan mahasiswa saintek. Yang saya fokuskan adalah apa yang bisa saya bantu untuk mahasiswa saintek. Tujuan saya mencalonkan diri menjadi ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa saintek, apa yang bisa saya bantu, ya saya akan lakukan dan saya akan laksanakan itu. Jadi fokus saya membantu mengembangkan, membantu mewadahi apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa saintek tersebut. Kalau bicara tentang nilai-nilai keislaman, saya ingin menerapkan aktualisasi atau mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman di kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Seperti nilai-nilai keislaman tawadu, gitu ya. Contoh saya ambil nilai-nilai keislaman tawadu. Nah, saya ingin nanti pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa yang terpilih jangan merasa agul, jangan merasa sombong karena dia adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Gitu. Pada dasarnya Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah pelayan publik bagi masyarakat saintek. Kita tahu sendiri pelayan adalah orang yang membantu melayani dari apa yang dia bantu gitu. Ya,
tujuan membantu adalah objek dari membantu itu adalah teman-teman dari mahasiswa Saintek. Gitu. Saya ingin menekankan, menyadarkan bahwa pengurus adalah orang yang nantinya sebagai pelayan bagi mahasiswa dan teman-temannya di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti itu, Kang. Bagaimana, ada tanggapan lain? Bagus sih, tapi keterkaitannya gitu antara poin visi saudara dengan tiga gitu kan. Kalau aktualisasi nilai-nilai keislaman kan, kalau dilihat dari minat dan bakat kan berarti fokusnya tuh di keislaman gitu kan, secara apa tuh logika sederhananya gitu. Berarti ya udah aja di poin ketiga tuh mengembangkan pribadi mahasiswa menjadi imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat dan bakat dalam ajaran Islam gitu. Kalau dilihat dari visi saudara, misinya kan rada nggak apa tuh, rada rancu gitu. Terus kan kalau kayak gitu, kalau ingin tahu minat dan bakat berarti saudara tidak mengenal dong mahasiswa-mahasiswa yang ada di kultur yang ada di Saintek ini. Ya kalau misalnya kami anak kimia nih, anak kimia itu kan manusia laboratorium, manusia tabung reaksi, taunya tentang tabung reaksi. Misalnya kalau saudara ngobrol nih dengan anak kimia, pasti nggak nyambung. Nanti kan, nah gimana caranya saudara itu bisa mengerti gitu, tipikal orang kayak gitu, yang misalnya kayak apa tuh? Kan kalau tidak bisa dipaksa, berarti secara tidak langsung saudara tidak bisa menjalankan visi misi saudara gitu. Secara tidak langsung kan tidak sesuai dengan keinginan saudara, karena kan kalau sebagai seorang pemimpin kan seharusnya tegas gitu. Yang saya tahu ya. Takut saya salah, tolong koreksi gitu ya. Maaf kalau ada gini ya. Makasih. Siap. Udah segitu aja. Ininya tanggapan saya gitu. Takut saya salah, nanti kan saya bukan manusia, saya hanya manusia biasa gitu. Maaf ya. Siap, saya tanggapi ya, Kang. Ya, boleh, silakan. Siap, terima kasih. Tanggapan yang luar biasa dari Kang Fikri ini ya. Korelasinya mungkin ya yang saya gaungkan nanti ke depan. Saya bukan mengkolerasikan nilai-nilai keislaman dalam arti apapun yang sifatnya harus Islami gitu, tapi semangat dari nilai-nilai keislaman gitu. Seperti nilai-nilai keislaman Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, untuk saling bekerja sama lain gitu. Nah, nanti dalam pengaktualisasian program-programnya, nah teman-teman pengurus ini punya nilai-nilai itu untuk dibawa ke dalam program-program yang akan dilaksanakan gitu ya kan. Nah, dengan adanya itu saya tuh bertujuan untuk menyamakan atau membantu dari mana visi fakultas dan universitas. Visi yang kita tahu adalah visi fakultas dan universitas adalah yaitu mengembangkan atau membuat mahasiswanya berakhlakul karimah. Nah, saya ingin sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa bisa menanamkan nilai-nilai keislaman di kepengurusan di seluruh mahasiswa Fakultas Saintek supaya ya nanti visi dan misi dari fakultas juga mahasiswa yang berakhlakul maksud dan tujuan saya mencantumkan atau menggaungkan semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman. Seperti itu, Kang. Jika nanti Kang Fikri kurang puas atas jawaban saya, mari kita berdiskusi lagi di platform WhatsApp mungkin ya, Kang ya. Ada linknya tertera di situ. Silakan tanyakan apa yang menjadi kekurangan jawaban-jawaban saya. Kalau bicara tentang tadi teman-teman kimia tidak paham akan hal-hal di luar dari laboratorium, ya tidak jadi masalah gitu. Ya, saya mah berprinsip bahwa apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Saintek, apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa kimia, dan sampaikan kepada saya nanti apa yang bisa saya bantu, saya akan lakukan bantu itu. Misalnya mahasiswa kimia ingin adanya, tolong dong adain tentang pelatihan tentang keilmuan kimia misalnya. Ya nanti coba kita adakan
karena itu adalah kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa kita gitu, mahasiswa-mahasiswa saintek khususnya di jurusan kimia. Nah, nanti dalam pengaktualisasiannya kita dapat berkolaborasi dengan himpunan-himpunan di kimia. Gitu. Seperti itu, Kang Fikri. Semoga jawaban saya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Kang Fikri. Terima kasih. Oke. Cukup aja lah. Nanti gimana keputusan yang lain aja. Ya. Terima kasih Kang Fikri, terima kasih Kang Ijul. Sudah habis kesempatan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan kepada Kang Ijul untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa saintek, khususnya jurusan kimia yang telah menyempatkan waktu di siang hari ini, mungkin dalam kesibukannya masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan selamat Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas penyelenggara atau panitia dari KPUM, Bawaslu, juga Senat Mahasiswa Fakultas Saintek, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Saya Muhammad Ijul Islam, jika nanti diamanahi sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, saya ingin mengajak teman-teman bersama-sama untuk berkolaborasi membangun fakultas yang kita cinta ini. Dengan rasa cinta dan rasa bangga, kita dapat melakukan upaya percepatan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, mahasiswa yang kritis, mahasiswa-mahasiswa berdaya guna yang nantinya setelah lulus dapat manfaat bagi masyarakat di lingkungan sosial. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ijul. Waalaikumsalam. Hah? Ini ngejawab ini dulu, Pak. Nggak ada kuota masalahnya. Kang Fikri, mohon maaf untuk diambil. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Rafli Rakat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepadanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagihi jalaji wajikal karimi wa amili sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudusus salam fi rizki. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa jannana minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rafli. Hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Akang Teteh yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Kang Izul atas penyampaian visi dan misi serta jawaban-jawabannya yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.